Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkat limpah nikmat, taufik dan hidayahnya kita senantiasa dipermudah oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa berada di jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemarin kita telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu permasalahan yang paling mulia adalah puasa Ramadan itu sendiri. Telah kita bahas pengertiannya dan juga telah kita bahas apa itu pembatal-pembatalnya dan juga kita bahas tentang niat ya. Rukun daripada puasa Ramadan kemarin ada dua. Yang pertama yaitu niat, yang mana niat itu memiliki 4 syarat. Pertama yakin, kedua kemudian ditentukan puasanya puasa apa, kemudian tabyid, berniatnya pada malam hari, dan keempat harus ditajdid, niatnya harus diperbaharui setiap malamnya. Dan juga kita membahas kemarin pembatal-pembatal puasa Ramadan, yang mana pembatal puasa Ramadan ini adalah pembatal yang dia diqodho di hari yang lain. Dalam artian, tatkala hari ini dia berbuka puasa atau tidak puasa Ramadan, maka dia diganti di hari yang lain, di luar bulan Ramadan, seperti di bulan Syawal kah, atau di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, dan yang lainnya, diganti di hari yang lain. Adapun yang sekarang yang kita lanjutkan yaitu pembatal-pembatal puasa yang dia diganti dengan cara kafarah. Dengan cara kafarah. Apa artinya itu kafarah? Membayar tebusan atas suatu larangan yang telah dia lakukan. Kafarah itu adalah membayar tebusan atas larangan yang telah dia lakukan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla melarang suatu hal, kemudian tatkala seseorang tersebut melaksanakan larangan tersebut, maka konsekuensinya, hukumannya orang tadi harus menebusnya, harus membayarnya. Dengan apa? Nanti kita jelaskan. Taib. Jadi yang kemarin itu adalah diqodho ya, diganti di hari yang lain. Adapun yang sekarang pembatal puasa yang dia diganti dengan kafarah. Dalam arti kata tidak ada diganti di hari yang lain. Dia cukup membayar kafarah. Dan ini adalah salah satu pembatal puasa yang paling besar. Apa dia? Yaitu, mohon maaf, berhubungan suami istri ya. Pembatal puasa yang berikutnya adalah berhubungan suami istri, yang mana berhubungan tersebut, kapan sesuatu itu dikatakan berhubungan suami istri ya,
Kata para ulama, wa qad dhahaba jumhur ahli ilm ila anna jima' as-shaim fi nahari Ramadan amidan mukhtaron. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya berhubungan badan bagi orang yang puasa di siang hari Ramadan, dia sengaja dan dengan pilihannya. Sengaja dan juga dengan pilihannya. Dengan cara an yatalaqqal khitanani wa taghayyaba al-hasyafa fi ahadis sabilaini. Dia, mohon maaf ya, ini agak memasukkan kelaminnya di dalam kelamin perempuannya ya, atau memasukkan kelamin pria, mohon maaf, ke lubang pantat ya. Memasukkan lubang ke kelamin, yang ini yang dibenarkan, dan memasukkan ke dalam lubang pantat, antara dua. Maka hal tersebut telah membatalkan puasanya walaupun dengan satu kali culupan. Anzala aw lam yanzil, baik dia keduanya itu keluar atau tidak keluar, mencelup sekali ya, tanpa misalkan berkali-kali, sekali saja nggak keluar, maka ini adalah salah satu pembatal puasa yang sangat besar. Walaupun nggak ada sama sekali keluar, walaupun sama sekali keluar, apalagi keluar, sebagaimana yang kemarin kita bahas, istimna amidan, mengeluarkan cairan putih secara sengaja, itu adalah termasuk pembatal puasa. Walaupun dia dengan tanpa syahwat dan semisalnya. Tapi kalau dia ketiduran, maka ini tidak mengapa. Jadi apabila seseorang telah melakukan hal demikian, ya, walaupun satu kali dan tidak keluar, maka ini dikatakan sebagai jima, yaitu berhubungan badan. Barang siapa yang dia telah melakukan hal tersebut, ya, suami istri amidan, dengan cara keduanya itu sengaja, maka kafarahnya, bayar tebusannya ada 3. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Diceritakan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW. Datang seorang pemuda yang asing kepada kami. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, aku telah binasa, telah terhina. Kemudian malak, ada apa dengan pian? Kemudian dikatakan, aku telah berhubungan badan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hal tajidu rokbatan tu'tiquha, apakah pian mempunyai seorang budak yang pian bisa bebaskan? Jarsidin, kada bisi. Kemudian lagi ditakun lagi yang kedua, apakah pian mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Dalam arti kata, dalam 2 bulan tersebut nggak boleh terpotong 1 hari tidak berpuasa ya. Berturut-turut. Misalkan dari bulan Mei, Juni itu puasa, nggak boleh tidak puasa ya. Apakah pian mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? La, kada kawajua ya Rasul. Kemudian fahal tajidu it'ama sittina masakin, apakah engkau bisa memberikan makan 60 fakir miskin? Kemudian kada bisa juga ya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW terdiam dan semua sahabat pun terdiam. Kemudian Nabi SAW diberikan oleh seorang sahabat semangkok daripada kurma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mana tadi yang bertanya? Aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Kemudian kata salah seorang pemuda tadi, ana ya Rasulullah, ulun tadi yang bertakun. Ambil nih kurma, kemudian sedekahkanlah kepada orang yang paling miskin, paling fakir di kota Madinah. Kemudian sahabat ini ya mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada lagi orang yang paling fakir di antara 2 labataiha, 2 gunung cadas ya. Jadi Madinah itu salah satu ciri kotanya, dia dilindungi oleh gunung cadas, gunung hitam ya, gunung hitam yang terdiri dari batu-batu yang kuat ya. Tidak ada seorang pun yang melebihiku ya Allah, ya Rasulullah SAW, yang lebih miskin, yang lebih fakir. Kemudian Nabi SAW tertawa ya, tertawa terhadap hal tersebut sampai kelihatan gigi geraham beliau. Kemudian ya sudah, nih ini misalkan kurma ya, ini berikan kepada keluargamu, kasihlah makan
dia. Nah, dalam hadis ini para ulama mengambil kesimpulan, mengambil hukum, yaitu tatkala seseorang melakukan hubungan suami istri, maka hukumannya dia harus membayar kafarah. Yaitu ada 3. Pertama tadi adalah membebaskan budak, dan pada zaman sekarang alhamdulillah nggak ada lagi budak. Yang kedua yaitu dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberi makan fakir miskin, sebagaimana yang telah ulun kasih tahu kemarin yang fidyah. Berapa totalnya? Berapa gram? Aywa 510 gram. Dan lebih afdol, yang lebih baik apa? Diberikan lauk pauk. Jadi ditukarkan nasi goreng kah yang banyak, batu ada intalunya, ada ayamnya, itu lebih utama dan lebih afdol. Jadi orang yang melakukan hubungan badan, dia memberikan makan 60 orang miskin dalam 1 hari. Tidak seperti yang kemarin yang fidyah. Yang mana fidyah tersebut apa? Bisa dibayar dengan per hari 1 fidyah, per hari 1 fidyah. Atau cara yang berikutnya kemarin apa? 1 hari dikumpulkan langsung 30 orang, bisa. Nah, kalau ini yang melanggar, melakukan hubungan yang telah dilarang Allah tatkala berpuasa ini, maka dia harus tatkala dia melakukan hal tersebut membayar sebanyak 60 orang miskin, ya, memberikan makan. Ini yang terakhir. Para ulama di sini berselisih, ya. Kita bahas dulu di antara 3 nih, 3 bayaran kafarah ini. Apakah dia disuruh dalam cara tertib, urutan, dalam arti kata seseorang tersebut harus sesuai dengan urutan. Tatkala dia mampu untuk membebaskan budak, ya, maka dia harus membebaskan budak. Gak boleh puasa 2 bulan, gak boleh juga dia puasa 2 bulan, dan juga gak boleh dia yang terakhir yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Gak boleh, harus sesuai urutan. Dan ini mayoritas jumhur, ya, jumhur para ulama, ya. Jadi sesuai dengan urutan, alat tertib, ya. Jadi harus sesuai urutan. Kalaunya nggak mampu yang ini baru pindah kedua. Kalaunya mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh melakukan yang memberi makan 60 fakir miskin. Nah, taib. Yang lainnya berpendapat bahwasanya 3 ini alat takhir, yaitu sesuai pilihan. Sesuai pilihan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, penjelasan tafsir dari hadis ini, yaitu Nabi SAW ditanya oleh seseorang yang sama seperti ini kasusnya. Kemudian di sana Nabi SAW memakai lafadz kata bahasa Arab au, yang mana artinya atau. Dalam bahasa Arab, kata au yufidut takhir. Kata au dalam bahasa Arab itu memberikan konsekuensi, memberikan pemahaman bahwasanya kita disuruh memilih. Ya, au. Misal, pian makan buah atau daging atau sayur. Ini menunjukkan kepada apa? Pilihan, ya. Jadi di sini Nabi SAW memilih, menyuruh kita untuk memilih, ya. Ini sebagian ulama. Akan tetapi yang rajih, yang benar, wal ilmu indallah, ini yaitu alat takhir, ya. Alat takhir yaitu pilihan. Jadi yang kafarah tadi membebaskan budak, kemudian yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir miskin, itu dipilih. Yang mana pian yang mampu antara 3 nih. Ini yang kuat, wallahu alam. Adapun mayoritas jumhur, ini mereka berdasarkan memakai hadis yang tadi, yang telah ulun bacakan. Adapun yang pendapat yang sebagian ulama ini memakai dalil yang satunya juga, yang mana menjelaskan hadis tentang yang ini. Dan di dalam hadis ini juga Nabi SAW memberikan apa? Pilihan, ya, memberikan pilihan. Nah, jadi yang lebih kuat, wallahu a'lam wal ilmu indallah, yakni dia memilih kafarah. Kalaunya salah seorang fulan, ya, melakukan berhubungan suami istri, walau 1 celup tidak keluar salah satu keduanya, tidak ada keluar, ya, di antara keduanya itu, maka dia memilih kafarahnya. Mau yang pertama silahkan, mau yang kedua silahkan, mau yang ketiga juga dipersilahkan. Taib. Masih kita berbicara masalah kafarah. Kemudian kafarah di sini apakah diwajibkan untuk suaminya saja
bininya enggak. Ya, di sini bahas para ulama. Apakah cukup lakinya saja, suaminya saja yang bayar kafarah tadi, 3 tadi, antara 3 pilihan tadi, atau bininya juga? Nah, di sini para ulama berselisih menjadi 3 pendapat. Yang pertama, yaitu tidak ada kafarah bagi istrinya secara mutlak. Tidak ada kafarah bagi istrinya secara mutlak. Jadi kalau abahnya memboi atau suaminya memboi, maka bininya nggak ada kafarah di sana. Cukup suaminya saja yang membayar. Apa dalilnya? Kata mereka, Nabi Muhammad SAW lam ya'mur al-mar'ata bi kafarah ma'annahu jama'aha wal fi'al qad hasala minhu wa minha. Di dalam hadis tadi yang tadi Run kisahkan, Nabi SAW tidak menyuruh perempuan bininya untuk membayar kafarah, padahal mereka sudah melakukan hubungan tersebut dan Nabi mendengar kisahnya. Nabi sudah mendengar kisahnya. Tapi yang disuruh bayar kafarah siapa? Yang fulan tadi, yang sidin, yang sahabat tadi yang kehabisan duit ya, disuruh untuk apa? Bayar kafarah. Sedangkan istrinya apa? Tidak disuruh untuk bayar kafarah. Padahal Nabi SAW mendengar kisah tadi ya. Ini hujah mereka. Kemudian hujah kedua ya, yang mengatakan tidak ada kafarah ya bagi perempuan secara mutlak, yaitu annahu haqqu malin ikhtassa bil jima' fakhtassa bir rajul kal mahar. Sesungguhnya yang tadi itu adalah hak harta. Adalah hak harta. Membebaskan budak itu termasuk harta. Kemudian apalagi memberikan makan itu termasuk harta, kecuali yang nomor 2. Sesungguhnya itu tadi termasuk dari bagian harta. Ikhtassa bil jima, yang dikhususkan pada kafaratnya berhubungan suami istri. Ya. Maka kiasnya dikiaskan fakhtassa bir rajul kal mahar. Apabila yang berkaitan dengan harta, maka dikhususkan bagi laki-laki sebagaimana mahar ya. Jadi mahar ya kepada perempuan tatkala kita ingin menikahinya, maka kita kasih mahar. Nah, di situ dikhususkan kepada laki-laki dalam memberikan harta. Begitu juga tatkala melakukan kesalahan ya di dalam agama, terlebih khusus pada masalah berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka yang berhak membayar adalah suaminya. Ini yang pertama ya. Jadi binian kereda urusannya, lakian yang bayar. Yang kedua, anna 'alal mar'ati kafarah karrajul. Binian lakian sama, bayar kafarah. Binian lakian sama, bayar kafarah. Berarti berapanya membayar? Punya lakinya bininya berhubungan. Berapa membayar? Budak berapa buting? 2 buting, bujur. Kedua, misalkan kalaunya membukakan fakir miskin berapa buting? Iya 120 ya. Jadi kalaunya lakinya hendak, bininya hendak, sama-sama hendak, ini double. Double. Beda kasus misalkan bininya kada hendak atau bininya garing. Garing kan udzur dari puasa. Nah, dibawai lakinya, nah yang kanan ini lakinya. Yang ini sama-sama hendak ya. Kasusnya sama-sama mau. Maka keduanya tatkala sama-sama mau, sama-sama pingin, keduanya kafarah. Bayarnya double ya, double. Salah siapa menggawi? Karena ayat di dalam ayat Al-Quran mengatakan wala tubashiruhunna, janganlah kalian menggaulinya, dan juga janganlah kalian faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswadi minal fajr, dan kalian makan dan minumlah sampai jelas timbul waktu fajar ya. Di situ boleh berhubungan suami istri tatkala sebelum fajar. Tapi kalau sudah setelah fajar, maka ini dilarang ya. Nggak boleh. Kalau sengaja, dua-duanya bayar kafarah. Apa dalilnya? Hujah mereka, statement mereka apa? Kata mereka ya, waqad sawwatis syari'atu bainan nasi fil ahkam. Hukuman di dalam Islam itu sama, manusia perempuan sama. Hukumannya sama. Ya, hukuman antara laki-laki dan perempuan itu sama dalam Islam. Seperti lakian binian mencuri, keduanya sama-sama dipotong. Lakian binian berzina, yang kalau yang belum kawin itu dicambuk, sama-sama dicambuk. Kalau yang sudah
kawin dirajam, sama-sama dirajam. Kemudian juga lakian dan binian misalkan dalam masalah membunuh. Lakian juga, binian juga sama-sama kena. Kecuali di berbagai tempat yang sangat dikhususkan ya, yang cuma untuk perempuan saja. Seperti berbakti kepada kedua orang tua, ini khusus perempuan. Tapi kebanyakan hukum syariat itu tidak membedakan antara laki-laki dan juga perempuan ya. Jadi sama, dia bayar double ya. Baik. Kemudian hujah kedua mereka ini adalah bantahan daripada statement pertama yang tadi, bantahan ya. Hujah kedua mereka yang dikisah tadi ya, yang perempuan itu tidak diberikan Nabi bayar kafaroh, tidak disuruh Nabi bayar kafaroh, itu bisa saja kata beliau qad yumkinu an takunal mar'atul mufattirah. Bisa jadi bininya tadi itu dalam keadaan tidak berpuasa, bi udhrin min maradin au takunu makruha au nasiyah. Bininya tadi bisa saja tadi garing, atau bisa saja dia dalam keadaan terpaksa, dipaksa lakinya ya. Paksaan pasti mau kadang mau dah dipaksa lakinya, apalagi sudah dah tuh bahaya sudah dipaksa ya, bukan keinginannya. Kemudian nasiyah, bini yang tadi lupa juga saking terbawa suasana dengan suaminya, lupa ya. Yang sering melakukan sebab itu adalah laki-laki kebanyakan ya. Jadinya karena terbawa suasana jadi lupa bahwasanya itu puasa ya. Nah, maka kata yang tadi itu, orang yang tadi yang dikisah Nabi SAW bisa saja bininya seperti itu, lupa kah, kada ingat kah, atau sakit kah, atau dalam keadaan terpaksa jawabannya ya. Kemudian banyak ya, ada membacakan lagi langsung. Kemudian bisa saja sababu sukut anil hukmil mar'ah ma'arafahu minal kalam zaujiha bi annaha la qudrata laha ala syai'. Ini kuat ya. Sebab Nabi SAW diam, tidak memerintahkannya untuk istrinya membayar fidyah, diam terhadap laki yang tadi, tidak menyuruh istri laki yang tadi untuk bayar fidyah. Kenapa? Bi annaha la qudrata laha ala syai'. Yaitu apa? Perempuan tadi lakinya sudah kada bisa membayar, apalagi bininya. Makanya Nabi SAW kada menyuruh untuk bininya membayar kafaroh ya. Kemudian pendapat yang ketiga ya, bahwasanya ayu jaziyahuma kafaratun wahida. Cukup baginya untuk membayar kafaroh untuk dua perbuatan tersebut. Cukup baginya satu kafaroh saja untuk perbuatan dua orang tersebut, laki-laki dan perempuan. Illa in kanatil kafaratu bisyam fa alaihima. Kecuali laki lawan bininya memilih kafaroh yang puasa 2 bulan berturut-turut. Kecuali laki bini tadi memilih puasa 2 bulan berturut-turut, fa'alaihima, maka wajib bagi keduanya. Ya, jadi kalau misalkan nih yang pendapat ketiga, sesuai pendapat ketiga, fulan dan fulanah suami istri memilih pendapat kita bayar kafaroh dengan kafaroh yang kedua aja dah, yang puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kita sanggup nggih ya bininya menggawi itu, maka laki dan bini harus menggawi. Tapi kalau kafarah yang pertama membebaskan budak dan juga memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, maka ini cukup 1 kali saja. Kecuali memilih puasa. Ini pendapat ketiga. Dan wallahu alam wal ilmu indallah, dan ilmu yang benar itu milik Allah tabaraka wa taala. Ana lebih condong kuat daripada ke pendapat yang kedua ya. Karena antara laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan ya dalam segi hukum. Kalau mencuri kedua-duanya kena, kalau membunuh kedua-duanya kena, kalau berzina kedua-duanya kena. Enggak ada laki-laki aja yang kena, perempuan juga kena. Misalkan apalagi sihir, misalkan laki-laki perempuan sihir, kalau ketahuan pemerintah setempat yang menerapkan hukum syar'i, maka penyihir laki-laki atau perempuan dibunuh, sama-sama dibunuh. Nggak ada pembedaan hukum laki-laki dan perempuan, kecuali di berbagai tempat yang sedikit. Salah satunya memuliakan wanita, yaitu
berbakti kepada orang tua ibu yang lebih utama. Sedikit ya. Tapi kalau masalah hukum kebanyakan semuanya itu adalah tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi wallahu alam wal ilmu indallah, yang kuat adalah dua-duanya bayar kafarah ya. Dua-duanya bayar kafarah kecuali apa? Kecuali apa? Kalau yang enggak bayar kafarah dua-duanya kecuali Sahih, pertama tidak mampu, benar. Sahih. Yang kedua, kecuali apa? Dua-duanya nggak bayar kafarah. Nah, bujur, istri dipaksa. Atau juga apa? Kada ingat bahwa suasana ya. Kada ingatnya puasa. Ya, kalaunya ini dipaksa atau tidak mampu, maka ini cukup berapa? Satu saja ya bayar kafarahnya. Tapi kalaunya sama-sama kedua-duanya ya berhasrat dan semisalnya, maka kedua-duanya harus bayar kafarah. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada hadis ya, sambungan daripada hadis ini yang kisah tadi. Di akhir hadisnya Nabi SAW mengatakan, sum yauman makana. Puasalah kalian pada tempat kalian berbuka tadi. Puasalah kalian pada tempat kalian berbuka tadi. Berarti dapat diambil kesimpulan dari hadis tadi dan cerita tambahannya yang ditambah oleh beberapa perawi hadis mengatakan sum yauman makana. Puasalah kalian pada hari tersebut ya. Puasalah kalian mengganti hari tersebut. Yang mana di sini makanya para ulama ya jumhur mengatakan kalaunya orang berhubungan suami istri itu ada dua. Kafarah dan juga apa? Puasa lagi di hari kemudian. Akan tetapi tambahan hadis ini ya semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Dijelaskan oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim ya, pengarang Sahih Fiqih Sunnah. Kata beliau dijelaskan membawa jalan periwayatan hadisnya ya. Jadi yang perkataan Nabi SAW sum yauman makana, puasalah pada hari tersebut, puasalah di hari yang lain akan hari tersebut, dijelaskan tambahannya itu doif ya, tambahannya itu lemah ya. Di sana dijelaskan ada yang namanya Abdul Jabbar wahin, kata para ulama pengkritik hadis, wahin orangnya itu wahin itu lemah, pelin-pan segala macam ya. Orangnya kurang sikoh dalam meriwayatkan hadis. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi dikritik lagi kata para ulama hadis bahwasanya riwayatnya tadi itu mursal ya. Riwayatnya itu tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tambahan tadi, puasalah hari yang kalian berbuka tadi di hari yang lain. Ini tambahan yang lemah ya. Falladhi yadhhar li anna hadhi ziyadah la tathbut. Intinya menurut misalkan seperti orang yang sholat zuhur sengaja tidak sholat zuhur, maka tidak ada baginya qada. Kecuali apa? Taguring. Kecuali apa? Kada ingat. Kecuali hal-hal yang lain yang tidak sengaja. Kalau sengaja meninggalkan sholat yang wajib, misalkan zuhur, asar, isya, maka apa yang dia lakukan? Bertobat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan di qada ya. Sama seperti puasa. Puasa adalah puasa Ramadan, ibadah muaqqatah, ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Kapan waktunya? Ramadan. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apabila dia sengaja melakukannya dan dia tahu ilmunya ini tidak boleh, bahkan diberi kafarah, dia tetap melakukan, nggak ada qada di sana. Nggak ada qada di sana karena dia apa? Ibadah muaqqatah. Ibadah yang telah ditetapkan Allah waktu-waktunya. Yang mana kalau sengaja meninggalkannya tidak ada qada di sana. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur basah melakukan yang demikian, maka apa hukumannya? Bayar kafarah. Puasanya Bang Ustadz gimana? Puasanya sudah dihapuskan dengan cara apa? Minta taubat kepada Allah. Jadi gak cuma kafarah saja, bertobat akan meninggalkan puasa ya. Gak ada lagi puasa lagi sekali, enggak. Tapi cukup dengan bayar kafarah. Pilihan. Budak kah
terserah. Dan ini gak ada lagi, antara dua aja lagi, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini ulun yakin buan pian kena mampu, ulun aja kena mampu. 2 bulan berturut-turut, sebulan aja mangga ada uyuh, apalagi 2 bulan berturut-turut pulang. Nah, yang kemungkinan ketiga yang paling kawa ini adalah memberikan makan orang fakir miskin berapa? 510 gram atau setengah kilo 10 gram. Nah, itulah. Paling nyamannya apa? Paling nyaman lagi nukar nasi kuli. Ya biasanya ada di YouTube tuh nasi goreng kuli, misalnya kalau ada berjual lah nasi padang kuli. Dah selesai, ada iwak, ada nasinya julung ke fakir miskin, gasan buka, udah selesai dah. Gampang ya. Intinya pilih yang termudah. Kalau yang Ustadz orangnya nggak mampu kayak tadi kasus tadi lakian tadi, maka apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidaklah membebankan seseorang dengan beban syariat kecuali dia mampu melaksanakannya. Ya. Kalau yang mampu melaksanakannya tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan baginya. Kalau ada duit, kamu membukakan 60 fakir miskin, bukakan. Tapi kalau kerja juga tadi, sebagaimana orang yang paling fakir di antara 2 cadas gunung Madinah, maka apa? Ya cukup bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau pian minta lawan kekawanan pian apa patungan akun pian menukarkan ulun nasi sebuting pas 60 pian bukakan kepada orang fakir miskin sebanyak 60 orang ya. Jadi intinya agama itu mudah, sebagaimana kata Nabi SAW, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah ya. Jadi kalau yang nggak mampu udah bertobat kepada Allah. Tapi jangan juga dinyaman-nyamanakan, bisa duit banyak pulang sugih, kada akun bayar kafarah, ulun bertobat aja sudah. Nah, bisa jadi taubat pian adalah taubat yang tidak diterima Allah ya. Karena taubat yang dia di sana abal-abal ya, nggak serius. Kalau nyawa serius pasti dia membayar kafarah. Paham tom? Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan lagi. Nah, masalah yang kedua lagi, masalah tentang kafarah ya. Tadi tentang kafarah itu lakian binian wajib kada? Keduanya wajib. Kemudian tadi kafarah tadi pilihan atau secara urutan? Pilihan. Kemudian sekarang kita membahas permasalahan yang dibahas ulama, hal tatakarror al-kafarah bitaqarruril jima. Apakah membayar kafarah itu berulang-ulang dengan berulang-ulangnya berhubungan suami istri? Ulang. Apakah bayar kafarah itu berulang-ulang dilakukannya dengan berulang-ulangnya berhubungan badan? Misalkan ya, fulan dalam sehari berhubungan 10 kali misal, bayar kafarahnya 10 kali ya. Apakah demikian? Nah, nih penjelasan oleh para ulama ya. Ini dibahas oleh para ulama. Ada 3 permasalahan. Yang pertama, man jama'a fi nahari Ramadan, barang siapa yang dia berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, kemudian dia bayar kafarah, thumma wati'a fi yaumin akhar fa alaihi kafarah ukhra, dan dia melakukan hubungan suami istri lagi di hari yang lain. Hari kedua puasa Ramadan berhubungan, hari ketiga ya pulang, berhubungan pulang. Nah, maka kata para ulama kafarahnya 2 ya, kafarah di hari tersebut dan di kafarah hari yang lain. Kafarah hari tersebut dan juga kafarah hari yang lain. Dan ini ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama ya. Jadi para ulama bersepakat dari dulu sampai sekarang, kalau dia hubungan badan suami istri ya, yang mana harinya terpisah ya. Sehari melakukan, sehari lagi melakukan. Dan pada saat hari pertama dia bayar kafarah. Hari pertama dia bayar kafarah. Hari kedua bayar kafarah lagi enggak? Iya, bayar kafarah lagi ya. Bayar kafarah lagi, dan ini ijma. Kesepakatan para ulama ya. Kenapa kemarin setiap hari satu kafarah? Kemarin apa alasannya? Puasa Ramadan itu apa? Ibadah mustaqillah. Ibadah tersendiri ya. Satu hari Ramadan itu dengan hari yang lain tersendiri ya. Hari kedua dan hari ketiga itu nggak ada hubungannya ya. Ramadan sendiri puasa hari itu, puasa hari 5 sendiri, puasa hari 6 sendiri. Jadi begitu juga hukumannya. Hukuman hari kedua, hukuman hari ketiga, hukuman hari keempat, hukuman hari
keempat ya. Jadi karena ibadah puasa Ramadan itu ibadatun mustaqillah, sendiri-sendiri. Sebagaimana sholat ya, dalam sehari 5 waktu semuanya sendiri-sendiri. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Begitu juga puasa ya. Dan ini ijma. Ya, jadi kalau melakukan hal tersebut berarti kafarahnya berapa kali? 2 kali ya, 2 kali. Yang kedua, barang siapa yang dia berhubungan suami istri dalam seharinya berkali-kali. Dalam seharinya berkali-kali. Falaisa alaihi illa kafaratun wahidah ijma'an. Maka tidak ada baginya kecuali kafarah 1 kali saja secara ijma'. Ulang, barang siapa yang dia menggoil istrinya dalam 1 hari berkali-kali, 5 kali, 6 kali, 3 kali dan seterusnya ya, berkali-kali pokoknya, maka tidak ada baginya kafarah kecuali 1 kali. Kenapa? Karena ibadah mustaqillah. Puasa itu apa? Puasanya tuh satu-satu, sendiri-sendiri. Puasa hari kedua, hari ketiga. Bilanya hari itu banyak melakukan, maka hari itu juga ditebus 1 kafarah walaupun banyak ya. Walaupun banyak. Nah, yang menjadi khilaf para ulama itu adalah poin yang ketiga. Yang ketiga, barang siapa yang bergaul di siang hari Ramadan dan dia belum membayar kafarah, kemudian di hari yang lain dia melakukan lagi. Kasih contoh. Hari puasa pertama Ramadan dia melakukan yang tadi. Belum bayar kafarah. Enggak menebus budak, enggak puasa 2 bulan berturut-turut, dan juga enggak memberikan 60 orang miskin. Enggak. Isuknya pulang. Ya pulang isuk beruntun. Nah, kayak apa ini? Bagaimana kasusnya? Nah, ini yang jadi masalah ya. Apabila dia mengulang perbuatan tersebut ya, tanpa ada bayar kafarah pada setiap harinya. Paham ya? Jadi pada setiap harinya dia tidak bayar kafarah tapi mengulang terus. Apa yang didapat di sini ada 2 pendapat ya. 2 pendapat. Yang pertama, alaihi likulli yaumin kafarah. Dan ini yang dikuatkan oleh madhab jumhur. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kata beliau, alaihi likulli yaumin kafarah. Setiap hari itu ada kafarahnya. Ya, misalkan hari 1, 2, 3, 4, 5 melakukan yang tadi enggak sama sekali bayar kafarah, maka hitungannya bayarnya dengan cara hari pertama bayar, hari kedua bayar, 3 bayar, 4 bayar, 5 bayar. Berarti kalau memilih membukakan 60 orang miskin, berapa totalnya ke 5 hari? Berapa? 300 ya. Dan jangan disalurkan ke masjid. Kenapa alasannya? Jangan disalurkan ke masjid, membukakan puasanya. Kenapa alasannya? Siapa yang tahu? Ada hadiah kan? Di masjid kan semua orang parkir. Masya Allah, mumtaz bang. Masya Allah, mumtaz bang. Ya benar. Jadi karena di masjid itu tidak semuanya orang miskin. Ada nang sugih, ada yang pertengahan, ada yang miskin. Ya, jadi caranya bagaimana? Harus dikumpulkan ya. 300 orang miskin. Kalau nggak dikumpulkan, nggak dihitung. Kalau misalkan 50, anggapannya tadi kan 60. 50 saja yang miskin. Sisanya 10 orang sugih. Maka dia harus memberikan makan lagi 10. Ya, memberikan lagi makan 10. Makanya bagaimana caranya? Dikumpulkan, diundang ya orang-orang miskin. Paling nyaman dah mengundang orang miskin, orang yatim di panti asuhan bisa. Atau pian cangkal cari orang-orang minta-minta yang di lampu merah ya, lampu merah. Kalau di Banjar tuh banyak. Nah, kalau di lampu merah misalkan 1 lampu merah itu bisa 5 atau 10. Bari 5 dah cari lagi sampai 60. Kalau 5 hari berarti 300 ya, berarti 300 orang ya. Ini pendapat jumhur, pendapat para ulama. Apa dalilnya? Tadi yang saya sampaikan, anna kulla yaumin ibadatun munfaridah. Setiap hari itu adalah ibadah yang tersendiri. Setiap hari itu adalah ibadah yang tersendiri. Fa idza wajabatil kafarah bi ifsadihi lam tadadakhal. Apabila ada kafarah, maka tidak bisa kafarah tersebut mencakup dengan hari-hari yang lainnya.
Cukup 1 hari 1 kafarah. 1 hari 1 kafarah. Dan ini yang pendapat yang kuat. Dan ini pendapat yang kuat. Adapun pendapat yang satunya, alaihi kafarah wahidah. 5 hari dia berhubungan itu cukup bayar 1 kafarah 1 kali. 5 kali, 10 kali, 10 hari, 20 hari enggak bayar kafarah. Maka apa yang dilakukan? Cukup bayar 1 kafarah. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Apa statementnya? Hujah dia apa? Kiasan alal haddi. Kiasan alal haddi. Mengkiaskan kepada hukum dalam Islam. Mengkiaskan hukum dalam Islam. Kalau misalkan pezina, ya, mohon maaf, pezina, dia ketahuan sudah berzina, dari hukum ketahuan, ya. Kemudian dia belum dihukum, dicambukkah bagi yang bujang atau dirajamkah bagi yang sudah menikah, belum dihukum. Kemudian pada saat pas menunggu tersebut, dia melakukan lagi, berzina lagi lawan yang lain, maka hukumannya tetap yang tadi, 1 aja, nggak banyak, ya. Di hari yang lain berbeda-beda harinya, isuknya lawan misalkan fulan, isuknya lawan misalkan siapa yang namanya, Sen Pulan siapa ya, Pulan 1, Pulan 2, Pulan 3, Pulan 4, ya, sampai 4 pulan bergantian, ya. Namanya juga ya usaha kupu-kupu malam misalnya. 4 orang laki-laki. Pada hari pertama, laki-laki pertama itu sudah ketahuan, ya. Dan akan ditegakkan hukuman, ya. Misalkan dia bujang, cambuk 100 kali dan diasingkan dari kotanya. Tapi dia dalam fase menunggu itu ya pulang, macal, ya Allah. Ya pulang. Hukumannya tetap satu kali, ya. Jadi Abu Hanifah mengatakan kiasan al-had, mengkiaskan, menyamakan hukum dengan hukum Islam. Orang yang misalkan juga mencuri, kemudian misalkan dalam perkara membunuh, ya, misalkan membunuh, ya, ketahuan 1 orang nih, dia membunuh 1 orang, kemudian membunuh lagi isuk-isuknya, dan yang sisanya tadi tidak ketahuan, ya, oleh pemerintah, membunuh lagi tidak ketahuan oleh pemerintah. Sama tadi yang kasus berzina tadi, ya, dia tidak ketahuan, ya, oleh pemerintah yang menerapkan hukum syariat. Maka apa? Dia hukumannya tetap dikisos 1 kali, ya. Nyawanya 1 kali, enggak berkali-kali, ya. Itulah hujjahnya Imam Abu Hanifah. Tapi wallahu alam wal ilmu indallah, yang kuat adalah pendapat jumhur, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mengatakan bahwasanya setiap hari ada kafarah. Intinya kayak ini aja pian, ringkasannya daripada yang 3 ini. Intinya setiap hari ada kafarah. Setiap hari ada kafarah, itu paling nyaman. Setiap hari ada kafarahnya. Kalaunya misalkan kadingat membayar hari pertama, hari ke-5 ya pulang, hari ke-10 ya pulang, berarti hitung aja 1, 2, 3, berarti 3 kali kafarah. Misalkan sudah bayar hari yang pertama, hari yang kedua belum bayar, maka yang dibayar tinggal hari ke-2. Ringkasnya setiap hari ada kafarah, supaya nyaman. Setiap hari ada kafarah. Taib. Nah, jadi kita sudah membahas tentang kafarah, dan juga tadi sudah membahas tentang apa? Puasa, ya. Apakah orang yang berhubungan suami istri itu bayar puasa juga? Yang kuat adalah tidak bayar puasa, cukup baginya kafarah dan bertaubat akan dia telah meninggalkan puasa yang wajib. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yaitu kemarin kita telah membahas rukun siam, rukun berpuasa. Pertama niat, kedua apa? Menahan diri dari pembatal puasa. Sudah kita bahas nih, habis. Pembatal puasa sudah kita bahas. Yang wajib qada, yang tadi kemarin kita bahas wajib qada, dan juga yang wajib kafarah. Ya, jadi pembatal puasa itu ada hukumannya. Pertama, dibayar di hari yang lain, atau yang kedua apa? Bayar kafarah. Dan ini khusus bagi orang yang berhubungan suami istri, dan dosa yang paling besar dilakukan pada saat puasa, ya, berhubungan suami istri. Walaupun di hari selain hari Ramadan itu adalah yang halal, ya, akan tetapi ini adalah hal yang dilarang Allah Azza wa Jalla tatkala bulan Ramadan. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis?
yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang puasa yang benar itu adalah dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya. Karena siapa? Karena siapa? Karena pemimpin. Karena Allah, karena Allah ya. Jadi karena Allah ya. Nah, itu. Jadi puasa itu bukan cuma menahan makan dan minum, tapi juga menahan syahwat ya. Menahan syahwat. Baik. Sekarang kita akan membahas umurun la tufsidu siyam. Perkara-perkara yang tidak merusak puasa. Perkara-perkara yang tidak merusak puasa ya. Jadi dalam arti kata, hal ini kita lakukan pada saat puasa kada apa-apa ya. Kada apa tuh, santai aja ya. Kada usah dibayar, kada usah dikodok, kada usah dikafarah. Apa saja dia? Yang pertama yaitu an yusbiha yauma siyam junuban. Dia bangun pada pagi hari dalam keadaan junub. Dia bangun pagi hari atau waktu fajar ya, waktu fajar, waktu subuh. Kada ingat bersahur lah orang nih. Bangun pada waktu apa? Subuh, pada waktu pagi dalam keadaan junub. Apa yang dia lakukan? Maka orang ini tidak mengapa ya. Jadi tidak merusak puasanya selagi dia sudah berniat pada waktu malam hari ya. Jadi dia tidak merusak puasanya. Ya, dan ini dijelaskan faman nama wa huwa shaim fahtalama lam yufsid saumahu. Barang siapa yang dia tidur kemudian dia ihtilam, mimpi basah atau berhubungan ya, lam yufsid saumahu. Puasanya kada batal. Puasa isuknya kada batal. Bal yatimmuhu ijma'an. Akan tetapi dia menyempurnakannya tapi dia harus menyempurnakannya dan ini ijma'. Menyempurnakannya. Jadi misalkan bangun taguring tapi puasa malamnya sudah berniat puasa Ramadan isuk karena Allah ya. Berniat misalkan berhubungan atau dia mimpi basah, terbangun misalkan pas waktu azan. Bangun waktu azan. Maka baginya apa? Melanjutkan puasanya ya. Dalam keadaan junub enggak apa-apa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh dua istri beliau, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Kata mereka berdua radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajra wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bangun pada waktu fajar ya. Wa huwa junub, beliau dalam keadaan junub ya. Dari sebab keluarganya, yaitu berhubungan ya, berhubungan suami istri. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Kemudian beliau langsung mandi dan juga berpuasa. Jadi kalau nyapian dalam keadaan tersebut terbangun waktu subuh, jangan takutan ya, jangan ragu-ragu. Sambung ya puasanya, sambung ya puasanya. Karena ini telah dilakukan oleh Rasul SAW dan diceritakan oleh dua istrinya ya. Jadi ini bukan yang khabar satu orang tapi dua yang mengabarkannya, dan ini adalah yang telah dilakukan oleh para salafus saleh ya, orang-orang saleh terdahulu. Jadi kalau dalam keadaan junub, baik dia hubungan atau mimpi basah, maka dia tetap melanjutkan puasanya. Baik, ada pertanyaan. Misalkan fulan dan fulana, mohon maaf, berhubungan ya sebelum azan, sudah sahur, makan berdua dah. Bahatu karena suatu hal terbawa suasana, fulan dan fulanah berhubungan. Fulan dan fulanah berhubungan sebelum azan subuh. Apa yang dilakukannya? Nah, apa yang dilakukannya? Masya Allah, meneruskan puasanya ya. Meneruskan puasanya. Startnya dari apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Batasnya, startnya itu adalah mulai daripada terbit fajar ya. Jadi kalau sebelum fajar, nyamannya sudah sekarang tuh orang muadzin dah. Nyamannya pulang sekarang tuh lihat di HP jam berapa subuh nih? Jam 5.05. Berarti masih kawan nih. Jam 5.40 misalkan. Berarti masih kawan nih. Ini kada Bapak. Ini karena Bapak sebelum apa? Start ya. Sebelum start. Tapi kalau sudah start dan melampaui waktunya, azan sudah masih aja sudah. Berarti apa yang dilakukannya? Nah, bujur bayar
kafaroh, dan I-nya kada usah puasa. Dan I-nya kada usah puasa ya. Jadi startnya itu adalah waktu fajar. Paling nyamannya sudah orang azan subuh ampih dah. Azan subuh ampih. Baik. Nah, ini yang pertama ya. Bangun pada waktu pagi hari dalam keadaan junub ya. Kedua, ya afwan ya, kita berbicara masalah yang demikian karena ini adalah termasuk daripada membahas agama kita ya, membatalkan puasa dan yang dilarang daripada puasa. Taib. Yang kedua, takbilu zaujah wa mubasharatiha in aminal imna. Mencium istri dan juga mubasyaratuha. Apa itu mubasyarah? Mubasyarah itu massu basyaratir rajul li basyaratil mar'ah fi madunal jima. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan selain jima. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan selain jima. Jadi apa? Nabi SAW syariat membolehkan di sini ya, mencium istri dan juga mubasyarah, bersentuhan kulit bagaimanapun caranya. Jika dia merasa aman dan selamat dari keluar mani. Jika dia merasa selamat dan aman dari keluar mani, maka mencium mubasyarah, bersentuhan kulit, kayak apa aja caranya. Mohon maaf, hendak berbaju kah? Hendak ada kah? Ya, bersentuhan kulit. Kalau dia aman, selamat, tidak keluar dari hal tersebut, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau nya ulun ya, saran ulun kada usah. Karena lakian kan mungkin tahan. Kada usah ya. Jangan. Pian bermain keluar aja, bermainan apakah? Pulus tangkis kah, mencari berburu apakah? Sarah aja di luar pokoknya ya. Jangan di dalam ya. Nah, ini tapi ini bolehkah? Boleh. In aminal imna. Jika dia merasa selamat dari keluar mani. Tapi kalau nya keluar tidak jima ya, tidak masuk, apa hukumannya? Keluar nih lakiannya, tapi tidak masuk. Atau biniannya keluar, tapi kada masuk. Apa hukumannya? Enggak. Bayar kodok. Ya, jadi puasanya batal, dibayar di hari yang lain. Definisi jima itu apa tadi? Kata para mayoritas ulama, yaitu bertemunya dua khitan. Dua khitan, paham lah, dua khitan ya. Lakian binian bertemu, kemudian salah satu diantaranya masuk, walau keluar atau tidak keluar, itu jima. Tapi kalau bersentuhan tidak masuk, ini bukan apa? Bukan jima ya. Jadi kalau keluar, maka dia batal ya, membayar di hari yang lain. Nah, tapi ini orang ini palui. Orang ini palui ya, makal. Sudah keluar lakian biniannya. Nah, ini tempolo kita nih bayar kodo aja, sambung kah lagi? Nah, ini lain lah. Ini jatuh kasusnya ke mana? Kafaroh ya, kafaroh. Ini makal ngarannya paloy. Ya, kafaroh, dua laki bini paloy ya. Jadi kafaroh, dua-duanya bayar kafaroh. Tapi kalau kada sengaja keluar, ini batal ya. Dibayar di hari yang lain ya. Jangan disambung. Baik ya. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, diceritakan juga dari istri yang paling dicintai Rasul ya setelah Khadijah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, kana Nabi SAW yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim wa kana amlaqukum liirbihi. Adalah Nabi SAW, dia pernah menciumku dan juga bersentuhan kulit denganku padahal dia lagi puasa. Dan dia adalah orang yang paling tahan menahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ya. Kemudian juga di sini para sahabat juga melakukan hal yang demikian ya. Dikisahkan juga dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bercerita di dalam hadis, hasastu yauman. Aku pernah merasa gembira, senang pada suatu hari. Kemudian aku mencium istriku dan aku padahal dalam keadaan berpuasa. Kemudian aku mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkisahkan apa yang telah aku lakukan. Ya Rasul, aku telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, kemudian mahwa, apa gerang yang pian lakukan? Kemudian kata Umar, qabbaltu wa ana shaim. Aku mencium istri ulun mencium istri ulun, tapi ulun puasa. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
Aro'aita lau matta minal ma. Bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang kumur-kumur dengan air? Kumur-kumur dengan air. Kulta idan la yadur, kata Umar. Jadi Rasul itu tidak mengapa. Kemudian Rasul SAW mengatakan fafima. Maka karena apa dia bisa batal? Karena apa dia bisa batal? Maksudnya karena apa dia bisa batal? Ini adalah bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Sebagaimana orang kumur-kumur. Orang kumur-kumur dalam puasa itu tidak apa-apa, asal jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Istilah kumur-kumur terus tetaguk banyak. Nah, ini lain. Aduh, boleh lah. Kumur-kumur aja. Walaupun kada wudu, anak kumur-kumur nih, pindah bau muntung, misal ya. Kumur-kumur enggak apa-apa. Walaupun berkali-kali, asal jangan berlebihan ya. Dan dijelaskan ya juga di sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud. Yang mana Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang dijamin Nabi SAW satu betisnya saja lebih besar pahalanya daripada gunung Uhud ya. Nah, beliau apa yang dilakukan? Dijelaskan dari Amr bin Surahbil ya. Amr bin Surahbil ini murid Sidin. Anna ibna Mas'udin kana yubashir imra'atahu binisfin nahar wa huwa shaim. Abdullah bin Mas'ud itu pernah bersentuhan kulit dengan istrinya setengah hari, padahal dia puasa ya. Kayak ini, misalkan Sidin itu bisa guring ya, mungkin habis subuh sampai setengah hari, yaitu sampai zuhur berdua lawan bininya. Dan ini tidak membatalkan setengah hari. Tapi nggak mungkin setengah hari yang kedua, pasti setengah hari yang pertama, habis subuh sampai zuhur. Kalau setengah hari kedua kan mungkin Sidin kada sembahyang asar ya. Jadi ini maksud dalam hadis ini adalah setengah hari pertama. Jadi habis subuh mungkin atau jam berapaan guring Sidin sampai zuhur non bininya. Nah, dan ini tidak membatalkan puasanya. Abdullah bin Mas'ud sampai masih melakukan apa? Puasanya. Dan Aisyah pernah juga ditanya oleh Masruq ya. Salah seorang ulama hadis, Masruq, mengatakan, "Ma yahillu lirajul min imra'atihi sha'iman." Apa yang dibolehkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya sedangkan dia puasa? Qalat kulla syai'in illal jima. Segala hal kecuali berjima ya. Segala hal boleh dia lakukan dengan suami istri kecuali berhubungan suami istri. Tapi yang jangan sampai keluar ya. Yang jangan sampai keluar. Kalau nyapian merasa kada tahan kada usah ya, kada usah. Ini orang-orang yang tahan aja nih, keimanan bagian ini luar biasa. Mungkin kada tahan kada usah ya, baik tinggalkan. Banyak lagi gawian di luar tuh. Nah, sebagai lakian apa? Fitrahnya mencari duit, mencari harta ya. Kada usah ya. Kalaunya malam hanya rayu Mbak Isa saranya tuh. Baik. Ya, ini pembahasan tentang yang kedua, boleh mencium dan bersentuhan kulit dengan catatan selamat merasa aman dari keluar mani. Baik. Yang ketiga yaitu mandi. Mandi untuk dingin, untuk mendapatkan hawa dingin. Ini tidak mengapa, sebagaimana hadis yang telah Anda sampaikan tadi di awal. Nabi SAW mandi junub ya, bangun dan dia dalam keadaan junub ya. Bangunnya tatkala sudah azan ya. Beliau mandi junubnya setelah kapan? Setelah azan dikumandangkan. Berarti masuk waktu puasa apa bukan? Masuk. Dan beliau mandi ya, baru puasa dan sholat ya. Ini menunjukkan apa? Mandi itu tidak mengapa. Di dalam riwayat yang lain diceritakan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, kami pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu tempat, beliau mengubui kepalanya dan dia sedang puasa karena kehausan dan juga kepanasan. Minal atoshi au minal harri, karena kehausan dan kepanasan. Karena apa? Jadi jangan takutan. Jadi ada orang sebagian orang mandi itu batal puasa kada. Mandi karena apa? Misalkan gawean pian kan di sini kan, misalkan mau nyapina panas nah bukunjungan di sini. Nah, karena apa? Karena apa? Atau mandian di sungai karena apa? Ya. Intinya asal apa? Jangan bajunya diminum ya, jangan bajunya diminum. Anak mandi pian basar sampai apa? Sampai pian buka mandi karena apa? Tapi jangan lupa pian mandi berenang karena Allah. Supaya apa?
amalan pian kada sia-sia supaya juga dihitung pahala ya. Jadi segala sesuatu yang mubah kalau diniatkan karena Allah dapat pahala. Bahkan apa likuli al-hasanah al-hasanah bi asyrati amsalihha ila sab'i mi'ati di'afin. Setiap kebaikan itu dikali lipatkan 10 sampai 700 kebaikan ya. Bisa jadi pian mandi aja gue mandi berenang berkunjungan. Betul tedangan suara-suara nang anak sinyal-sinyalnya buka ampihan. Nah, ini bisa berpahala di sisi Allah dengan apa? Niat ya, dengan berniat ya. Jangan mandi aja kada berniat gasan ibadah karena Allah. Nah, ini apa ya, dirugikan ya, dirugikan. Bahkan orang puasa kalau tidurnya jangan lupa juga diniatkan karena Allah ya. Jadi supaya amalannya kada sia-sia. Guring ya. Misalkan dari subuh misalkan sampai jam 10 salah guring tapi berniat karena Allah. Tapi jangan juga hidup kita guring aja terus nang kayak beruang, kada, janganlah. Jadi kita ini manusia, beruang tuh nya kada bisa akal. Nah, kita apa bisa akal, bisa memanajemen waktu. Jadi punya bangun, sisanya mungkin mengaji 2 jam kah karena Bapak sehari. Yang penting istiqomah bulan Ramadan tuh. Ada setiap harinya mengaji. Jangan sehari mengaji sejus 2 juz, isuk kada. Nah, jangan. Harus istiqomah ya, 2 jam setengah juz kah, batu pulang guring pulang, batu sorenya bermainan, terserah yang mubah. Yang penting apa, jangan lupa ditanamkan, disisipkan niat karena Allah. Begawi ya juga, bahkan Allah Azza wa Jalla mencintai laki-laki pekerja keras ya, laki-laki pekerja keras ya. Di samping dia menjaga suatu waktunya, dia pekerja keras sebagaimana kata Nabi SAW ya. Jadi sambil begawi niat karena Allah, mencari nafkah karena Allah dan semisal itu dihitung pahala ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian yang keempat dan keempat dan kelima lah. Al-matmadatu wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Matmadah, kumur-kumur, wal istinsyaq. Istinsyaq apa itu istinsyaq? Masukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi dari hidung. Ini boleh. Ya, al-matmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, ini dibolehkan min ghairi mubalaghah, tanpa berlebihan. Istinsyaq ini ya bukan cuma di wudu saja, tapi bisa juga misalkan membersihkan lendir di hidung ya, seperti misalkan penyakit sinusitis karena lo mengalami ya, atau juga misalkan berlendir banyak, pian alirkan hidung pakai infus water ya, atau air yang bersih ya, dianukan ke hidung kayak ini, dia akan keluar dari sebelah lawannya. Atau pian masukkan sebelah sini, dia keluar dari lawannya, tidak akan terteguk. Istinsyaq. Tapi kalau pian dengan gerakan seperti ini, pian tarik itu termasuk hidungnya, itu termasuk hidungnya, dibiarkan aja. Nah, ini terkeluar seorang. Nah, itu karena Bapak. Tapi memang puasa bisa dia berapa kali tak minum, nyaman lah. Nah, ini kada boleh lah, kada boleh. Ini batal ya. Jadi gak apa-apa, mau istinsyaq masukkan air kemudian dikeluarkan lagi, atau kumur-kumur itu tidak apa-apa ya. Sebagaimana kata Rasul SAW, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Kalian berbuat lebihlah dalam melakukan istinsyaq, berlebihanlah dalam istinsyaq kecuali dalam keadaan puasa. Berarti kalau dalam keadaan puasa bolehlah lebihan, enggak boleh berlebih-lebihan. Baik. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang keenam, tadzuqut ta'ama li hajatin ma lam yasil ilal jawf. Mencicipi makanan ya karena kebutuhan. Mencicipi makanan karena kebutuhan selagi makanan tersebut tidak sampai ke jauh, yaitu kerongkongan dalam. Ya. Misalkan, dan ini bagi ibu-ibu ya, ini tidak batal ya, tatkala dia ingin menyicipi makanannya. Misalkan masak jangan asam, atau misalkan masak yang kuah-kuah yang nyaman. Nah, yang kuah-kuah yang nyaman dianukan pakai tangan sedikit, dicacapakan. Tapi kada sampai ke sini, kada sampai tertaguk sampai sini, cuma sedikit ya dicacap. Ini enggak mengapa. Ini tidak mengapa, diperbolehkan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa dzauqut ta'ami yukrahu li ghairi hajah, lakin la yuftiruhu. Mencicipi makanan itu tanpa sebab itu hukumnya makruh. Tanpa sebab. Tadi ada sebab.
Dan perkara makruh itu tidak membatalkan, ya. Punya hajah kah? Punya kereda hajah kah? Merasanya sedikit ya, diilat ujungnya, mencicipi. Ini tidak mengapa, tidak membatalkan. Wa ammalil hajah fahuwa kalmat madoh. Adapun karena sebab ya, mencicipi makanan itu sebagaimana apa? Kumur-kumur. Tidak mengapa cicipi makanan. Nah, nang salahnya sesendok bakuah tak nyaman nih katagian coba nyaman banar bakisa pulang anaknya mama tadi menyelesai makanan nyaman banar merasai gapian kayak apa merasainya ulun anu pakai sendok nyaman tuh bang ma pian batal mai puasa nah tuh kada boleh lah kada boleh pakai sendok mestilah dikinom nah kayak ini nah masukkan manu sendok dikinom nyaman nih nah ini lain mencicipi lah mencicipi itu cukup segini nih nah jari masukkan di ujung ya. Ini nggak mungkin masuk cuma dia tercampur dengan air sedikit ya ini nggak mengaruhi dan ini tidak mengapa ya dan bahkan cucu Nabi radhiyallahu anhu yaitu Hasan ya cucu Nabi SAW diceritakan madogot to'am lil hajah beliau memamah makanan ya diceritakan oleh Yunus ya salah seorang murid beliau Hasan itu dia melihat Hasan radhiyallahu anhu ya memamah makanan gasan kanakan kayak bubur dimamah tapi jangan di ujung mamah nih di ujung di muka-muka ilat ya muka-muka depan dimamah ya kemudian makanan tadi dikeluarkan lagi disuapkan ke muntung anak ya. Ini tidak mengapa tidak membatalkan puasa ya Hasan adalah orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW dan bahkan apa Sidin Ahlul Bait ya. Jadi Hasan ini adalah Ahlul Bait ya. Keturunan Nabi SAW dan paling dekat dengan Nabi pasti tahu dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Melihat apa yang telah dilakukan Nabi kepadanya ya waktu kecil ya. Jadi Nabi SAW itu di akhir hayatnya Hasan itu masih kecil dan Hasan ini mempraktekkan bahwasanya beliau memamah makanan ya gasan kekanakan, gasan anak ya. Terutama yang masih umur 2 tahun, 3 tahun atau setahun itu kalau hendak memamah ya, memamah makanan dengan syarat enggak ditelan ya. Dengan syarat enggak ditelan. Kalau nyapi anak khawatir tetelan baik kada usah. Di blender kah, di apakah. Tapi kalau nyapian aman, merasa nyaman dan aman tidak masuk makanan tersebut sampai ke kerongkongan, maka itu tidak dipermasalahkan ya. Misalkan anak memakani anak buah apel. Buah apelnya jangan sambil dihiut lah, jangan. Jadi mamah aja di depan muntung, mamah jangan dihiut. Dihiut tetaguk kam. Mamah aja. Nah, pian bisa aja lihai aja sudah mamah makanan. Ada yang ditaguk tuh tetaguknya. Kalau nya kada tetaguk berarti di ujung. Pas sudah di ujung dikeluarkan bariakan ke anak. Ini kenapa? Ini tidak mengapa ya. Jadi kalau masalah mamah memamah tidak diteguk, ini tidak apa-apa. Apalagi merasai makanannya, mencicipi sedikit pas lagi puasa, ini tidak mengapa ya. Ini tidak mengapa. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? 7. Baik. Al-hijamah wa tabarru' biddam liman lam yakhsha ad-dhaf. Yaitu bekam ya, berbekam bagi yang dia tidak tahu, bagi yang dia tidak takut akan kondisinya menjadi lemah. Kalau dia berbekam, merasa dengan bekam itu dia tidak menjadi lemah dan sakit dan semisalnya, maka tidak mengapa ya dia berbekam. Dan di sini para ulama berselisih dua pendapat. Yang pertama, dengan bekam batal puasa. Yang kedua, dengan bekam tidak batal puasa. Yang pertama, dalil mereka bahwasanya bekam itu membatalkan puasa adalah sabda Nabi Muhammad SAW, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya. Aftarul hajim wal mahjum. Orang yang dibekam dan membekam itu batal puasanya. Ini pendapat yang apa? Mengatakan bekam itu batal ya. Pembekam dan membekam batal ya. Yang hadis kedua, yang statement atau hujjah
orang-orang yang tidak batal berbekam. Ya, Nabi SAW juga pernah mengatakan di dalam Bukhari, Sahih Bukhari ya, bahwasanya anna Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Nabi SAW dibekam dan dia dalam keadaan puasa. Jadi seakan-akan dalil ini bertentangan lagi. Dalil ini bertentangan menurut pemahaman kita ya. Seakan-akan dalil ini bertentangan lagi. Para ulama rahimahullah mensimpulkan ya tentang dua tadi. Jadi yang benar itu adalah yang dibekam itu tidak apa-apa. Membekam dan dibekam itu tidak mengapa. Apa hujah mereka? Hujah mereka tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya hadis yang dikatakan ahjamal hajim wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam itu batal, itu kata Imam Nawawi rahimahullah mansukh. Jadi hadis tadi itu dinasakh. Hukumnya dihapus oleh syariat. Dahulu orang berpuasa yang lagi berbekam dan dibekam itu batal puasanya pada awal syariat, pada awal pensyariatan. Di akhir pensyariatan Nabi SAW membolehkan akan demikian. Anak Nabi SAW ihtajama wa shaim. Nabi SAW dibekam padahal dia puasa. Yang mendukung daripada riwayat tadi ada lagi riwayat yang lain ya, yang dikatakan oleh perawi yang berbeda, perawi yang berbeda ya. Jadi yang pertama yang mengabarkan Ibnu Abbas. Berarti enggak satu orang sahabat aja yang menceritakan, ada dua malah. Yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, arkhasan Nabi SAW fil hijamah lis-shaim. Nabi SAW memberikan keringanan orang yang berbekam pada saat puasa. Jadi puasa anak bekam pian boleh. Dengan syarat apa? Tidak membuat lemah kondisinya. Kemudian yang ketiga, membantah yang tadi yang batal puasa. Para ulama yang membenarkan bekam mengatakan do'afu hadis aftarul hajim wal mahjub. Jadi hadis yang orang berbekam dan dibekam itu batal, itu hadisnya do'if. Kenapa do'if? Ya, karena hadis tersebut adalah dengan jam'ut turuq. Jadi dalam ilmu hadis, kalaunya hadisnya itu do'ifnya masih ringan, lemahnya masih ringan derajatnya. Kalau dikumpulkan turuq, dikumpulkan jalan-jalan hadis, jalan-jalan periwayatan hadis, dikumpulkan A, B, C, D, banyak perawinya, maka ini bisa naik derajatnya menjadi hasan, hadisnya diterima. Yang asalnya doif, kalau banyak periwayatannya, semuanya diriwayatkan oleh hadis-hadis yang kuat atau sedang ya, atau yang lemah, ini berkumpul bervariasi nih perawinya, banyak jalannya, ini bisa naik derajat hadis hasan, diterima hadisnya ya. Jadi ahjamal hajim wal mahjum ini asalnya adalah doif, menjadi diterima karena apa? Jam'ut turuq, jalan periwayatannya dikumpulkan. Adapun yang Nabi SAW dibekam dan lagi puasa itu di riwayat Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari apakah ada doif? Lah. Bahkan para ulama zaman dahulu sampai sekarang mengatakan tidak ada riwayat kitab yang paling sahih di muka bumi ini setelah Quran kecuali Sahih Bukhari ya. Jadi karena mungkin Sahih Bukhari itu cacat lah, lemah karena mungkin. Karena Imam Bukhari sendiri apa dalam penulisan hadisnya mensyaratkan subutul luqyah. Harus bertamu murid lawan guru. Kada boleh ujar guru Habil misalkan. Ujar guru Habil kada usah bertamu. Ujar guru Habil salat itu asal 4 rakaat. Ujar ini ketemu lah. Nah, kada. Ini kalau dalam Sahih Bukhari hadisnya kada boleh dibuang, harus bertamu. Yang mana sanadnya dipakai Habil berkata, Habil menceritakan, kada boleh ujar Habil. Ini adalah memiliki kemungkinan tidak pernah bertemu. Kalau tidak bertemu dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari kada diterima hadisnya. Hadisnya kada diterima. Ini sangat luar biasanya syarat penulisan hadis Sahih Bukhari. Harus bertemu murid lawan apa? Lawan guru. Taib. Ya, kita lanjutkan. Jadi intinya apa tadi? Intinya apa? Boleh kada bekam? Boleh, taib. Nah, pernahlah dia mendengar apa? Berbekam itu adalah amalan yang buruk. Pernah?
Nah, jadi amalan berbekam itu adalah amalan yang buruk. Ya. Kasbul hijamah itu adalah amalan yang buruk. Mengambil hasil dari berbekam itu adalah amalan yang buruk. Ya, ada Nabi SAW mengatakan demikian. Ini maksudnya adalah buruk dari segi mengerjakan amalannya. Buruk dari segi mengerjakan amalannya. Karena pada zaman dahulu yang namanya bekam itu pakai tanduk, kemudian dihisap, dikucuk pakai bibir, dihisap darah orang tua, kemudian dikeluarkan. Ini maksudnya khabith, ya, buruk, ya. Mengambil harta dari hijamah itu adalah amalan yang buruk, khabith, ya. Maksudnya adalah amalannya tersebut adalah amalan yang buruk, ya. Akan tetapi mengambil upah dari hijamah tersebut hukumnya halal. Tapi yang dipermasalahkan apa? Caranya. Caranya adalah buruk, khabith, ya. Jadi diisap kemudian dibuang darahnya. Adapun zaman sekarang walillahilham sudah banyak cara-cara yang gampang seperti disedot atau lagi dengan cara yang pakai apa tuh? Pakai mesin jadi bergetar tersedot sorangan. Nah, banyak ya tanpa harus dikucup atau disedot oleh mulut seseorang. Intinya mengambil upah dari bekam itu boleh. Yang maksud Nabi SAW yang itu khabith, ya buruk itu adalah amalannya, ya. Jadi amalan dahulu itu membekam itu dengan cara menghisap darahnya kemudian dibuang. Jangan ditaguk punya haram, ya, karena darah manusia itu najis, ya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan oleh kalian al-maitah, bangkai, kemudian darah, kemudian lahmul khinzir, daging babi, ya. Jadi kalau darah dimakan haram, tapi kalau dihisap aja kemudian dibuang ini tidak apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan khabith, ya. Pekerjaannya khabith, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian nah ini yang rame lah. Baik, yang ke-7 sampai ke-10. Ke-7 celak. Ini boleh. Nanti anukan. Yang kedua al-qatrah, obat mata, tetes mata, boleh. Kemudian summut taib, mencium wangi-wangian, boleh. Nah, yang di sini yang dipermasalahkan adalah al-huknah, yaitu suntik. Suntik, ya. Jadi hal-hal yang dibolehkan dalam puasa dari 7 sampai 10 membacakan celak, ini boleh. Ya, enggak ada perselisihan, ya. Lanjut, qutrah, tetes mata, masuk lagi. Syamut taib, mencium wangi-wangian, ini juga boleh. Ya, celak, mencium wangi-wangian, obat mata, obat tetes, ini boleh. Yang dipermasalahkan adalah huknah. Baik. Kita baca dulu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amal kuhli wal huknah wa ma yaqturu fi ihlilihi wa mudawamatul ma'muma wal ja'ifah fahada mimma tanaza fihi ahli ilm. Adapun celak, suntik, obat mata dan juga memperban, ya, memperban luka, ya, baik itu di badan ataupun di kepala, ya. Maka ini adalah hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Faminhum man lam yufattir bi syai' min dzalik, dari mereka mengatakan ini tidak batal dan dari mereka mengatakan ini batal, ya. Tapi yang kuat adalah hal ini semua tidak membatalkan. Kata beliau wal azhar, dan yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan sedikit pun. Karena yang namanya puasa itu termasuk daripada agama Islam yang telah diketahui baik orang awam atau orang berilmu, ya. Jikalau ini poin pentingnya, jikalau itu adalah sesuatu yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, ini poin pentingnya. Kata Syekhul Islam, jikalau itu adalah sesuatu yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya di dalam puasa, lakana hada bayyana Nabi SAW, maka ini akan dijelaskan Nabi SAW dan akan sampai kepada para sahabatnya, kemudian sahabatnya menjelaskan kepada seluruh umat, ya. Jadi ini adalah hal yang diperbolehkan. Kalaulah dia diharamkan, maka Nabi SAW akan menjelaskannya, maka Allah akan menjelaskannya. Sebagaimana tugas seorang Nabi adalah menjelaskan yang benar dan menjelaskan yang salah, ya. Dan ini kaidah yang penting, ya, di dalam puasa. Ad-dhabit, standar, ya, ma yufsidus shaum, ad-dhabit ma yufsidus shaum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Standar
puasa itu rusak dilihat dari dua cara. Standar puasa itu rusak dilihat dari dua cara. Pertama, maka maksuson alaih, mansuson alaih, yang ada nasnya. Yang ada nasnya seperti berjima, seperti makan dan minum. Ini jelas ada nasnya ya, batal puasanya. Atau dengan cara yang kedua yaitu au fil ma'nal mansus, atau sesuatu yang menduduki semakna dengan makna yang telah dinaskan, sesuai dengan nas ya. Sama seperti nas ya. Maka ini yang bisa membatalkan puasa. Ulang, yang dia dinaskan dalam Al-Quran dan hadis akan keharamannya, ini batal puasa. Yang kedua, au fi ma'nal mansus, atau dia semakna dengan yang dinaskan, atau dia semakna dengan yang dinaskan. Ini masalah suntik. Masalah suntik ya. Jadi para ulama berselisih pendapat ya, dan bahkan Aimmatul Arba'ah mengatakan suntik ya, menyuntik itu ya hak batal, membatalkan puasa. Tapi mereka bersepakat semuanya kalau suntik saja ini tidak batal. Paham? Suntik saja tidak batal, dalam arti kata jarum tusuk sini batal lah, kada. Ya. Jarum nih tusuk di sini batal kada? Kada, karena jarum aja. Yang masalah suntik itu ada dua tipikal. Mughadziyah wa ghairu walid dawa. Mughadziyah yang mana suntikannya ada nutrisi, vitamin, menganyangkan parut. Ada yang orang disuntik kada makan berhari-hari. Beinsulin apa namanya tuh? Impus, puasa beinpus. Itu kan puasa ngarannya. Ini yang ada nutrisi ya. Ada nutrisi, ada sari makanan, sari nutrisi. Nah, ini apa? Ini membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya sama dengan yang dinaskan, menduduki posisi yang dinaskan. Apa yang dinaskan? Jangan makan dan minum. Ini sesama dengan makan dan minum, yaitu memberikan nutrisi ke tubuh, memberikan kuat ya, memberikan tahan lapar ya. Tapi masalah yang kedua yaitu al-huknah lid dawa. Suntik buat obat. Ya, yang di pantat, yang mau garing, panas banget garing, atau misalkan di sini warid di adol di apa namanya nih, lengan atas sini disuntik. Nah, ini kalau untuk dawa seperti misalkan, nah nih kayak misalkan operasi ya, kayak sidin, hafizallah, anestesi. Nah, itu suntiknya buat mematikan apa? Rasa saraf. Ya, misalkan dia operasi tumor kecil di sini misal, ini puasa, suntik, suntikannya ini mematikan saraf, ya, mematikan perasa. Ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Apakah dia sama memberikan nutrisi makanan? Lah, ini buat obat. Maka ini tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya. Kalau hendak operasi ringan misalkan, puasa kada apa-apa. Dan ini sangat penting diketahui oleh para dokter ya. Jadi kalau suntik yang buat obat itu tidak mengapa. Dan bahkan vaksin tahun kemarin kata bagian ulama, vaksin itu dibolehkan. Kenapa? Ghairu mughadziyah, karena dia tidak memberikan nutrisi tapi memberikan apa? Obat ya, pencegah dan segala macam. Ini tidak membatalkan puasa. Jadi suntik itu ada dua. Mughadziyah yang memberi vitamin, makanan, nutrisari, ini tidak mengapa. Tapi untuk obat itu yang tadi yang awal batal. Yang tidak memberikan nutrisi, cuma obat sebagai obat, ini boleh. Seperti orang puasa suntik insulin, boleh? Boleh nggak? Suntik insulin. Puasa suntik insulin boleh? Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Insulin itu obat ya, boleh. Apalagi suntikan yang gasan obat. Apa contohnya? Kata kita, tahunya insulin karena sedikit membaca tentang masalah diabetes type. Apalagi ya. Pokoknya suntik buat obat, aman itu. Tapi kalau suntik buat nutrisi ya, apalagi pas puasanya diinfus ya, diberi makanan, cairan, nutrisi, itu batal puasanya ya. Nyaman dahnya, itu batal ya. Jadi kalau buat obat ini tidak mengapa. Intinya ini rumusnya.
segala sesuatu ya. Jadi standar sesuatu itu batal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua. Yang ada dinaskan baik di Al-Qur'an dan di hadis ya. Dinaskan sudah batal, jima, kemudian makan minum, muntah kemarin, apalagi haid, nipas ya. Itu batal. Au fi ma'nal mansus, atau semakna dengan yang ada di dinas. Seperti apa tadi? Sama dengan yang ada dinas. Sepertinya, semisalnya memberi nutrisi, mughadziyah ya, memberi nutrisi dalam tubuh. Ya, ini termasuk pembatal puasa. Jadi kalau obat aja kenapa suntik aja dok, aman ya, insyaallah. Jangan takutan. Tapi kalau ada sedikit makanan nutrisari, ini jangan. Bir, lanjut ya. Sebentar lagi dah, tentukannya syuting dah. Baik, lanjut lagi. Sedikit lagi, satu aja yang bahas. Kemudian siwak ya. Siwak boleh bersikat gigi walaupun pakai ma'jun, pakai pasta gigi nggak mengapa. Para ulama mengatakan qad ittafaqal fuqaha ala jawazi siwak lisaim. Para ulama, para fuqaha itu telah bersepakat untuk bolehnya seseorang bersikat gigi pada waktu puasa ya. Kecuali dua ulama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan istahabbu tarkas siwaki lisaim ba'da zawal. Dianjurkan, kalau dianjurkan berarti apa? Sebaiknya seseorang kada usah bergosok gigi setelah zawal. Zawal itu kalau kita nyaman memahaminya hambah juhur. Mbah juhur jangan bergosok gigi ya. Dianjurkan aja, dianjurkan. Kenapa? Karena untuk supaya kita mendapatkan keutamaan, kata beliau. Li baqa'i ala ra'yati al-khuluf allati hiya atyabu indallahi min rihil misik. Yang mana dijelaskan dalam hadis, baunya orang berpuasa, bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah sebagaimana parfumnya misik ya, sebagai lebih harum daripada parfum misik ya. Kenapa sering sekali di dalam syariat menggunakan parfum misik? Padahal banyak lagi parfum-parfum yang lain harumnya. Karena di Arab itu parfum misik itu adalah parfum yang terbaik ya. Misik itu dari apa Ustaz? Jadi misik itu kijang atau rusa hendak kawin. Kijang lawan rusa hendak kawin. Nah, ada keluar cairan. Cairannya tuh diambil, dijual. Itu larang tuh. Nah, kalau ada rusa lagi hendak kawin, nah itihi min ada keluar anunya. Tuh baunya harum tuh, itu misik ya. Baunya harum. Nah, itu yang dijadikan parfum. Nah, dari hewan. Ada juga kan kalau yang di luar juga seperti apa? Muntahannya ikan paus. Itu parfum juga. Yang kita sangka ada baik ternyata larang ya di mata orang, sebagian orang ya. Misiknya. Karena misik itu sering dijadikan orang Arab itu adalah parfum terbaik. Makanya Nabi SAW senantiasa memisalkan dengan parfum misik ya. Padahal banyak lagi parfum yang lainnya. Karena kenapa? Di Arab yang dipakai paling harum itu adalah parfum misik. Ya, jadi intinya bergosok gigi itu boleh. Kecuali Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga membolehkan. Tapi beliau berdua menganjurkan, berarti tetap tidak batal, paham ya? Menganjurkan tetap tidak batal. Sebaiknya orang yang berpuasa jangan bergosok gigi mbah juhur. Kenapa? Supaya mendapatkan keutamaan bau orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada parfum misik ya. Itu alasan beliau. Kalau anak bang bergosok gigi juga ada apa Pak? Terserah. Tapi jangan ditaguk, ditelan ya. Taib. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan karena waktu yang telah banyak kita pakai, bisa kita sambung dengan sesi tanya jawab. Baik. Pertanyaan pertama. Bismillah. Bagaimana jika bayar kafarah memberi makan orang miskin dengan cara satu orang diberi makan 5 porsi? Apakah boleh seperti itu Ustadz? Satu orang diberikan porsi. Yang ulun ketahui wal ilmu indallah dengan cara satu orang satu makanan. Kecuali harinya berbeda. Karena setiap ibadah puasa itu ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri.
Kalaunya 1 hari puasa, pian orangnya 30, beda-beda orangnya. Orang miskin seberatan, boleh. Isuknya orang yang sama, boleh. Ya. Kenapa? Karena setiap ibadah itu ibadahnya tersendiri-sendiri. Ya, karena isuknya pulang beda lagi ibadahnya, boleh dengan kafaroh yang sama. Boleh dengan kafaroh yang sama. Ya, jadi intinya jangan 1 orang satu. Baik. Kita lanjutkan yang kedua. Tadi ya, jadi ulun anjurkan satu-satu karena pemahaman salafus saleh dia menggunakan 1 orang 1 makanan. Kecuali beda kafarohnya. Kafaroh isuk lawan kafaroh ini boleh orangnya sama. Paham ya? Kafaroh isuk lawan hari ini boleh sama. Dengan catatan apa? Hari ini sudah dikafarohi, besok juga dikafarohi lagi orangnya sama boleh. Yang penting apa? Orang miskin ya. Tapi nggak boleh 1 orang sama dapat 5 buting. Anmun hendak mengakalinya setiap hari ya. Itu setiap kafaroh ya. Tapi kalaunya kafarohnya sekali aja kafarohnya, membayar 1 orang 5 porsi ini jangan ya. Cari, lebih baik dicari. Wallahu alam. Kedua, bagaimana jika cemburu dengan pasangan dan tertelan liur pasangan? Bagaimana jika bercumbu dengan pasangan dan tertelan liur pasangan? Nah, ini masuk ya. Ini yang diperbolehkan. Ini termasuk daripada riak. Jadi menelan liur itu boleh. Liur itu boleh. Ini kita belum bahas. Mungkin kalaunya sempat kapan-kapan ketemu lagi atau tahun depan lagi kalau Allah berikan umur, kita bahas lagi sisanya. Jadi ini yang belum dibahas ya. Menelan liur ya. Menelan liur pasangan boleh. Ya, karena termasuk daripada sesuatu yang mimma la yuhtaraj. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita puasa menaguk liur kita. Ini tidak batal ya, tidak batal. Wallahu alam. Baik. Ini kalau yang kayak ini berbahaya Bang menurut ulun. Ini kalau yang bisa ya alhamdulillah bisa. Kalau jangan ya Allah jangan. Ini bahaya nih, bahaya. Walaupun boleh jangan. Ini salah satu penyebab yang terbesar nih. Janganlah. Boleh tapi jangan jangan kecuali pian lawan laki pian itu sahabat, imannya kayak sahabat. Lanjutkan. Pertanyaan ketiga, apa isi doa kunut saat witir? Apakah boleh doa kebaikan atau perlindungan secara umum? Taib. Adapun pertanyaan ketiga, mungkin ulun merojah dulu ya. Karena ada sesuatu yang belum ulun hafal ya di antara doa-doa witir itu. Mungkin nanti akan ulun jawab lewat voice note. Ulun baca dulu ya, Enggak berani menjawab karena belum ada ilmunya. Wallahu alam. Baik, yang keempat. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang belum sempat terbayarkan di tahun ini? Karena qadarullah di penghujung bulan Sya'ban anaknya sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Tinggal 1-2 hari belum terbayar karena masih sakit. Yaitu diganti di hari yang lain. Di tahun kena, nggak apa-apa. Ya, diganti di hari yang lain. Kecuali pian itu menyusui, melahirkan, hamil dan menyusui. Ini pendapat yang kuat ya, walaupun ulama terbagi 5 pendapat di sana. Pendapat yang kuat ya, kesimpulannya dia boleh bayar fidyah. Ya, cukup dengan bayar fidyah. Orang yang hamil, orang yang menyusui ya, bayar fidyah ya. Adapun yang selain daripada itu, haid kah, nipas kah, garing kah, maka dia diganti di hari yang lain. Kalaunya cuma sakit, diganti dengan hari yang lain. Masih kada apa-apa. Yang penting ada niat untuk mengganti. Masalahnya kalau hanya kada niat, itu yang bahaya. Jadi niatkan ya. Karena nanti kita di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat ditanya setiap orang akan kewajiban dan apa saja yang dilakukan di muka bumi. Karena kita bisa menjadi apa? Ada hujah kita di hadapan Allah, walaupun hujahnya sangat minim, sangat kecil, kita telah mempunyai niat untuk apa? Membayar. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla mematikan kita, misalnya mematikan kita tidak sempat membayar, itu sudah cukup menjadi apa? Hujah kita, karena kita berniat menggantinya di hari yang lainnya.
Tapi jangan juga di sementang itu ditarusakan, taruh jangan ya. Kata para ulama yang lebih afdol itu membayar qada alal faur, disegerakan. Kalau tinggal beberapa hari lagi Ramadan, kada sawat juga di setelah Ramadan ini. Baik. Yang kelima, bolehkah sholat tarawih 2 rakaat saja? Boleh. Karena sholat tarawih adalah asalnya sholat malam, yang mana sholat malam itu rakaatnya tidak terbatas. Ya, sholat sunnah malam itu rakaatnya tidak terbatas. Akan tetapi sebaik-baik yang diikuti adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sholat malamnya paling banyak 11 rakaat. Adapun hendak 23 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat, terserah buan pian. Omon pian kada hendak uyuhan Bangkak Batista saraja. Nak 1000 rakaat kah? Jangan juga bersesalahan lah. Yang sebuting masjid ini 11 rakaat, 23 rakaat jangan. Karena itu sama ada dalilnya. 23 rakaat itu dikerjakan oleh Umar bin Khattab ya. Dan apa kata Nabi SAW, khudu'an di sunnah Nabi SAW, peganglah erat-erat dengan gigi geraham kalian sunnah khulafaur rasyidin. Sunnahnya para khulafaur rasyidin yang ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau dia mengeluarkan sesuatu perbuatan itu adalah sunnah juga, termasuk sunnah ya. Umar 23 rakaat, Nabi SAW 11 rakaat. Atau ada yang lebih daripada itu tidak mengapa. Karena apa? Tidak terbatas. Akan tetapi sebaik-baik contoh adalah yang telah diajarkan oleh sunnah. 11 atau terserah pian ya. 23. Intinya terserah aja. Anak 11 tafadhol, 23 tafadhol, atau 2 rakaat terserah aja ya. 2 rakaat terserah aja. Akan tetapi yang ulun sarankan bersama imam, jangan surangan, kecuali binian. Karena sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumahnya. Di riwayat yang lain di kamarnya ya. Ini buat binian. Adapun laki-laki ulun sarankan berjamaah bersama imam. Kenapa? Nabi SAW pernah mengatakan, inna rajul idza shalla ma'al imam fi shalah at-tarawih fi ma'na fi salati at-tarawih kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia salat bersama imam hatta yansharif, sampai selesai salat tarawihnya, kutiba lahu qiyamul lailah. Ditulis baginya salat semalam suntuk. 1000 rakaat terbayar ron imam. 15.000 1 triliun rakaat salat semalam. Misal ya, itu semua terbalas dengan apa? Salat bersama imam sampai tuntung. Punya imamnya 23, 23 jangan 10 tuntung. Aku 10 pang dah, itu 10 dah pendapatku dah. Bakar tuntung imamnya. Ini kan dapat. Punya hendak nang 10 11 umpatin nang 10 11. Jangan nang lain ya. Intinya harus sama imam sesuai sampai yansorib, sampai beliau selesai melaksanakan sholat tersebut. Kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Di bulan apa lagi yang kita dapat sehari sholat semalam suntuk kecuali Ramadan? Inilah luar biasanya bulan Ramadan. 1 kali sholat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis semalam suntuk sholat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalkan 1000, hitungannya 1000. Sholat semalam suntuk 1000. Dikali lagi pahalanya. Setiap kebaikan berapa? 10 kali lipat sampai 700. Nah ini makanya jangan sampai pian diboy apakah, kecuali misalkan yang wajib disuruh kuitan kah, apakah yang wajib ya, misalkan yang wajib baru pian utamakan. Tapi misalkan berjalanan, makanan dan kawan, aku tarawih dulu lah, tarawih ya kita berjalanan. Nah tarawih dulu ya, sholat tarawih. Apalagi sholat yang wajib. Sholat yang wajib itu di atas sholat sunnah. Kalau sudah sholat sunnahnya dijaga, tarawihnya jangan ditinggalkan. Karena tidak ada momen lagi. Siapa tahu tahun depan kita dicabut oleh Allah nyawa ya. Kita tidak tahu. Inilah momen kita pada saat bulan ini kita maksimalkan. Kalau enggak ikut iktikaf, tarawih barang full 30. Tarawih barang 30 hari 4 ya. Jangan sampai bolong. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Ada gila. Baik, naktafi hadzal liqa bi du'ai kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.